saat ini juga mengalami banyak hal yang sama. Disertai Tuhan dalam hal yang sebenarnya nggak ada hal yang spektakuler yang gimana-gimana, tapi tiba-tiba hati kita tuh rasanya langsung bersyukur gitu ya. Betul ya saudara, sering ya ngalami hal-hal yang seperti itu. Nah, dari kesaksiannya Mbak Reni, dari Heru tadi yang sudah sempat nyinggung soal kelompok kita gitu ya. Bukan kita mau mengelompok-ngelompokkan atau apa ya, tapi sebenarnya saya mau cerita dulu sedikit. Awalnya yang namanya cendol dawet itu loh saudara, itu dibentuknya itu cuman karena lucu-lucuan aja. Karena Natal beberapa tahun yang lalu kan kita nyanyi lagu tuh. Beberapa orang itu nyanyi lagu dan ya lagunya cendol dawet tapi kata-katanya dirubah kayak gitu-gitu. Makanya grupnya, di grup WA-nya itu namanya cendol dawet. Jadi makanya namanya kelompoknya yang pastor sering bilang itu kan namanya cendol dawet. Tapi ini grup sebenarnya sudah lama vakum. Jadi dibentuk terus ya anggotanya keluar masuk lucu-lucu gitu ya, aneh-aneh, kadang kesaksian yang nggak kesaksian sih, ngomong ngalor, ngidul, ngetan, ngulon yang nggak ada titik temunya gitu. Nah satu kali ada yang beberapa yang juga keluar, kayak Mbak Reni sempat keluar dari grup segala macam ya dengan segala macam prosesnya. Tapi ini yang saya mau sampaikan hari ini. Saya mau sampaikan tentang komunitas. Katakan sama-sama komunitas. Mbak Septi bisa minta tolong ditampilkan ya. Slide berikutnya. Ya, suwe ya. Oke. Wah, kok kecil banget ya? Ya wis saya bacakan aja. Komunitas itu adalah kumpulan dari para anggotanya yang mempunyai rasa saling memiliki, terikat antara satu dengan yang lainnya dan percaya bahwa kebutuhan para anggotanya akan terpenuhi selama para anggota berkomitmen untuk terus bersama-sama. Nah, yang namanya komunitas itu biasanya memang, ini menurut Macmillan dan Chavis di tahun 1986, dia menyimpulkan yang namanya komunitas itu seperti ini, di mana setiap anggota itu memiliki keterikatan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, yang namanya keterikatan ini biasanya muncul itu karena yang pertama sebuah kesamaan, ya toh. Entah itu saudara berasal dari daerah yang sama, entah saudara suka sesuatu yang sama, entah saudara ini cara berpikirnya sama, saudara merasa bahwa kok aku cocok ya sama orang ini. Nah, ini yang disebut dengan komunitas. Contohnya aja kayak misalnya saya pernah event dulu waktu saya masih bekerja di perusahaan yang lama, seringkali saya menghandle event-event gitu ya. Nah, di event tersebut itu salah satu event yang saya pernah ikuti itu lomba burung, saudara. Jadi komunitasnya adalah komunitas pecinta burung, ya kan. Nah, waktu saya di warung, jadi kita sudah waktunya istirahat, saya duduk di warung gitu ya. Salah satu orang itu tiba-tiba datang. Yang duduk di sebelah saya itu adalah orang yang burungnya itu jangan, Anda kenapa ngelihat saya ketika saya ngomong burung? Jadi orang yang duduk di sebelah saya itu burungnya menang, saudara, menang lomba ini. Tiba-tiba datang lagi satu orang, ya toh, dia datang dengan santainya, dia bawa kontak mobil yang masih baru saya tahu, kontak mobilnya itu dilempar ke meja, wes bro, ini bro. Iki manukmu tak go mulai. Pak Hari kok tambah ini, manuk tambahannya tadi burung sudah gini tambah manuk meneh, tambah gini meneh. Serius ini saudara. Tiba-tiba burungnya ini mau ditukar sama mobil, sama Avanza masih baru, Grace, mulus saudaraku. Nah saya pikir ini orang bener tah? Apakah masa ya burung sampai sebegitu mahalnya gitu loh. Nah inilah pentingnya komunitas ya saudara. Saya yang sebagai orang awam yang tidak mengerti soal burung, yo tuku manuk selawewu larang saudaraku. Tapi ini orang yang ngerti burung, aduh kok berat banget ya ngomong ngerti burung ya. Ini orang yang ngerti burung itu harga segitu tuh bagi dia itu setimpal. Seberharga itu burung itu saudaraku. Jadi
intinya adalah ketika kita tergabung di dalam sebuah komunitas, kita ini akan mengerti sesuatu lebih dalam. Betul saudaraku? Orang yang biasanya menganggap burung ya, kalau saya sih pokoknya tak ngenek-ngenek nomuni ya cukup ya toh. Mbuh munine piye, saya nggak ngerti burung. Ya udah cukup. Tapi bagi orang yang ngerti tentang burung, bisa sampai menghargai burung itu sebegitu mahal. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan memandang sebuah komunitas? Saya percaya bahwa setiap kita, ketika kita memiliki komunitas yang tepat, kita akan bertumbuh di dalam pengetahuan kita akan kekristenan, akan Tuhan. Betul saudaraku? Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kita harus memiliki komunitas? Ya, yang pertama, langsung slide berikutnya. Karena manusia itu didesain untuk berkomunitas. Boleh dibacakan ayatnya, Mas Paulus beli? Silakan beli. Ya, oke. Di sini dengan jelas dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Memang ayat ini berbicara lebih keras bagi para jomblo. Oke, Septi. Karena biasanya ayat-ayat ini dipakai untuk orang-orang yang mau konseling pernikahan, mau apa. Saya dulu kemarin waktu menikah, ya ayat ini dibolan-baleni saudaraku. Tidak baik bagi seorang manusia kalau dia itu seorang diri saja. Tapi sebenarnya saudara, ayat ini bukan hanya berbicara tentang pasangan hidup, bukan hanya berbicara tentang pernikahan, tetapi berbicara juga tentang bagaimana seharusnya manusia itu didesain Tuhan, bahwa dia tidak baik seorang diri. Betul saudaraku, kalau kita baca di ayat-ayat yang sebelumnya, di Kejadian pasal 1 waktu penciptaan itu ya, diciptakan langit dan bumi, diciptakan laut, dipisahkan lautan dan daratan, diciptakan terang dan gelap, dipisahkan dan sebagainya. Di sana selalu dikatakan di ending-endingnya, di ujung-ujungnya, di setiap hari itu, dikatakan bahwa Allah melihat bahwa itu baik. Betul? Setuju sama saya saudaraku? Kalau kita baca lagi di pasal sebelumnya, selalu dikatakan bahwa Allah memandang bahwa itu baik. Tetapi di pasal yang kedua ini adalah kata pertama ketika Tuhan Allah itu berkata bahwa tidak baik. Seberapa penting ini menurut saudara? Enggak baik kalau kita ini seorang diri. Betul saudara? Jadi intinya adalah setiap kita, kesimpulannya sebenarnya diciptakan Tuhan. Itu bukan untuk sendiri. Tidak ada pertumbuhan di dalam kesendirian. Amsal 18 ayat yang pertama, minta tolong Mbak Septi. Amsal kalau nggak salah Amsal 18 ayat yang pertama. Oke. Amsal 18 ayat pertama. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Yes. Orang yang menyendiri itu mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Kenapa saudaraku? Karena kalau kita sendirian, hati kita tidak terproses. Kalau kita sendirian, maka karakter kita tidak terbentuk. Jadi makanya muncul seperti ini ya, yang Amsal dibilang keamarahnya itu meledak terhadap setiap pertimbangan. Jadi dikasih pertimbangan-pertimbangan, nggak mau terima, ya toh. Dikasih masukan, marah-marah, dikasih feedback yang bermaksud untuk memperbaik sesuatu yang seharusnya dilakukan gitu ya. Dipikirnya nyelatu gitu kan, ya kan saudara. Jadi kedewasaannya itu enggak muncul. Kalau kita sendirian, kalau kita mengasingkan diri, kita ini jadinya tidak terbentuk secara karakter. Bahkan dalam satu penelitian di Brigham Young University, sok-sokan ngomong tentang
ada survei dilakukan kepada beberapa orang gitu ya, beberapa ratus orang selama beberapa tahun. Jadi saudara, ternyata ada keterkaitannya. Orang yang memiliki komunitas, orang yang mempunyai hubungan yang baik, orang yang memiliki pertemanan yang berkualitas, itu daya tahan hidupnya 50% lebih lama, lebih kuat. Ya toh? Sangar gak saudara? Kalau saudara gak berkomunitas, cepat meninggoy. Betul saudara? Kenapa? Karena kalau saudara stres, ya stres dewe. Nek wis stres terus asam lambung, ya macam-macam kan, datang penyakit apa segala macam. Tapi karena kalau kita punya komunitas yang baik, orang-orang yang siap mendukung kita, maka kita akan bertumbuh, kita akan dikuatkan, kita akan selalu mendapat kekuatan yang baru. Gitu loh saudara. Oke? Yang kedua, kenapa kita harus berkomunitas? Oke. Yang kedua, kita harus berkomunitas untuk mengembangkan talenta dan membentuk karakter. Slide selanjutnya, minta tolong dibacakan Mas Paulus. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga pada setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar hutang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ada 400 orang yang ada bersama Daud ketika dia menjadi pelarian di dalam Gua Adulam, saudaraku. Saya ceritakan sedikit. Jadi ini Daud ini diproses, intinya ceritanya singkatnya adalah dia ini dikejar-kejar Saul, mau dibunuh sama Saul. Larilah dia ke gua yang namanya Gua Adulam ini. Nah di dalam Gua Adulam ini dia ketemu dengan ke-400 orang ini. Nah 400 orang ini siapa? Orang-orang yang di sini ditulis dengan jelas di Alkitab bahwa orang-orang ini bukan orang-orang yang baik, orang-orang ini bukan orang yang punya kapasitas yang dahsyat gitu ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang biasa, bahkan orang-orang yang ruwet saudaraku. Dibilang di sana bahwa orang-orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar piutang, kejar piutang ya. Setiap orang yang sakit hati. Di sini dikatakan bahwa Daud itu menjadi pemimpin mereka. Saya percaya bahwa kalau Daud tidak memimpin ke-400 orang yang ruwet ini, dia juga tidak sebaik itu memimpin bangsa Israel yang begitu besar. Amin saudaraku. Karena lewat 400 orang yang ini, kalau saudara bisa bayangkan gak sih, memimpin 400 orang modelnya kayak begini. Ruwet toh saudaraku. Ketika mungkin Daud waktu itu lagi ngobrol-ngobrol, kasih pencerahan, ngasih encourage sama orang-orang di sekelilingnya itu ya, yang 400 orang itu. Orang yang sakit hati mungkin akan memberikan feedback yang berbeda, yang di luar prediksi BMKG saudaraku. Ketika dikei omongan sing enak, jawabannya nggak enak. Karena firman Tuhan kan bilang, apa yang meluap dari mulut itu timbul dari hati. Kalau orangnya sakit hati, kata-katanya gimana saudara? Gak enak tuh saudara. Saya percaya Daud waktu itu ketika ketemu dengan orang-orang yang sakit hati ini, yang omongannya gak enak ini saudaraku, hatinya dibentuk. Hatinya juga gak biasa saudaraku. Bisa aja si Daud ini gondok, males aku nang Gua Adulam. Aku tak pindah nang Gua Golo-Golo ya, Wonosalam gitu ya. Kan ya toh saudaraku, kalau Daud ini nggak punya mentalitas yang baik, kalau Daud ini tidak punya cara pandang yang benar tentang sebuah komunitas, dia akan melarikan diri dari komunitas yang Tuhan kasih buat dia. Amin saudaraku. Bayangkan kalau si Daud ini kemudian ngajak perang nih ceritanya. Bro, mari kita berperang, kita akan rebut ladang sebelah gitu ya. Angkat pedangmu, maju. Sing duwe utang bingung saudara. Ini kan ceritanya ada yang dikejar-kejar utang. Ini loh mas, mas. Ya mas Daud tak cerita nih. Aku ojo ngomong menyingsingkan pedang. Ngangkat pedangku untuk berperang. Ono wong dodok omahku aku ndredeg mas.
dodok gitu, saudaraku. Kenapa? Sing dodok pasti debt collector, saudara. Amin, saudaraku. Orang-orang yang pesimis, orang-orang yang tidak sesuai standarnya seharusnya, saudara. Tetapi dengan Daud yang dia punya hati yang mau dibentuk, mau belajar untuk dia menyesuaikan diri, dia belajar karakternya dibentuk, dia mengizinkan hatinya dipecahkan oleh Tuhan. Aku ya kaget. Dia mengizinkan hatinya diremukkan sama Tuhan di dalam gua ini, yang dengan 400 orang yang begitu rumit ini, saudaraku. Dari situlah muncul kepemimpinan yang luar biasa. Loh, pertanyaannya, saudara, kalau misalnya Daud nggak memimpin 400 orang ini, pertanyaannya, apakah Daud tetap jadi raja? Oh iya, tetap jadi raja, saudara. Karena Tuhan sudah pilih dia, betul? Samuel sudah ngurapi dia, betul? Tanpa dia diproses di Gua Adulam, tetap aja dia tetap jadi raja, saudara. Tetapi karakternya itu tidak akan bisa sebaik seperti ini, saudaraku. Sampai dia dicatat di dalam Alkitab begitu banyak cerita tentang Daud. Karena karakternya yang begitu hebat. Betul, saudaraku, untuk memimpin orang-orang yang seperti ini dibutuhkan hati yang sangat besar. Amin. Dibutuhkan kapasitas hati yang begitu besar, saudaraku. Dan ini yang saya salut dengan seorang Daud. Itu ya. Yang berikutnya, komunitas yang saling membangun. Ya, silakan dibaca Mas Paulus. Lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah dan yang baik dalam pekerjaan mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang ini, Why, bener why. tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Oke, ada beberapa bahasa yang memang kita nggak familiar ya. Why itu kasihan, why itu malang. Wah, jadi betapa malangnya orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Begitu, saudara, maksudnya ya. Jadi why ini artinya seperti itu. Terus ini tadi ada yang, dan bila mana seorang dapat dialahkan. Nah, dialahkan ini sebenarnya gampangnya itu dikalahkan. Ya, jadi kalau satu orang gampang dikalahkan, maka 2 orang dapat bertahan. Gitu ya. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kalau 1 orang itu lebih gampang, lebih rapuh daripada 2 orang atau 3 orang atau 4 orang atau 10 orang. Gitu ya. Karena dengan kita berteman, dengan kita berkomunitas ini, kita akan saling menguatkan. Saya sedikit kesaksian, saudaraku. Kemarin waktu saya kerja di Jawa Tengah, ya di Semarang, selama kurang lebih 6 bulan saya ada di sana, dipertemukanlah saya dengan beberapa orang ya, dengan beberapa orang yang cukup dekat dengan saya. Kemudian singkat cerita, saya ini banyak ngobrol sama mereka. 1 orang dari antara mereka itu cewek nih, saudara. Nah ini hati-hati, saudaraku. Cewek ya di bawah saya, jadi di bawah saya secara struktur dan secara usia, dia ada di bawah saya. Ternyata ini orang anak Tuhan, saudaraku. Cewek ini anak Tuhan. Tapi pacarnya itu Muslim. Nah, dalam obrolan-obrolan yang lebih dalam gitu ya, dalam pertemanan kami, ngobrollah kita dan dia cerita bahwa ya nanti kalau misalnya menikah ya sudah, saya akan ikut suami saya, Pak, gitu. Nah, dari situ enggak tahu gimana ceritanya timbul di dalam hati saya belas kasihan gitu loh. Kok kasihan ya ini orang, cuman demi pasangan hidup dia mau tinggalkan Tuhan. Ngobrol lah, saya kasih banyak petuah-petuah gitu ya. Saya kasih banyak nasihat sama dia. Gitu. Nah,
secara nggak sadar, ternyata kami ini semakin lama semakin dekat. Dari yang sebelumnya ya biasa-biasa ketemu ya cuman sekedar nyapa, tiba-tiba saya setiap pagi ditawarin, Pak mau kopi, gitu. Mulai apa bojoku kok senyum-senyum? Enggak, ini cuma ya ceritanya gitu saudaraku. Intinya kita berdua ini semakin dekat, ya cuman sekedar awalnya, ya sampai akhirnya sih saudara. Maksud saya kita ini tambah lama tambah dekat, tambah lama tambah dekat. Nah di waktu itu saya ngobrol nih sama Mbak Reni, WA-an gitu ya. Saya waktu di Semarang, WhatsApp-an sama Mbak Reni. Ya dalam bercandaan-bercandaan gitu ya, saya itu sempat bilang sama Mbak Reni gini, ngene yo, kok gak ket biyen-biyen kayak gini, biyen zaman jomblo kayak gak payu-payu. Gitu. Sekarang sudah berumah tangga kok ono sing mepet gitu. Karena semakin lama semakin dekat. Mbak Reni ini sederhana saudaraku, dia bilang gini, gak usah macem-macem loh Won, coba cedek tak gibeng Won. Saya ingat sekali dia bilang gitu. Dia bilang seperti itu. Dia nggak ngelemparkan kata-kata yang rohani, dia nggak keluarin ayat buat saya. Tapi dia cuma bilang seperti itu. Tahu nggak saudara? Itu jadi rambu-rambu buat saya. Yo memang waktu itu saya juga nggak ada feel apa-apa gitu loh. Saya cuma ya udah berteman. Dan saya ngobrol sama Mbak Reni pun cuma guyonan. Saya nggak ada kedekatan yang gimana-gimana gitu. Tapi itu jadi sebuah rambu-rambu buat saya. Mbak Reni sudah kasih lampu kuning buat saya, gak usah macem-macem. Dan jadinya saya sadar gitu, saya oh iya ya, kalau misalnya memang saya terlalu deket, wah kayaknya berbahaya ini. Iya toh, berbahaya, gak bahaya tuh, bahaya saudaraku. Cewek loh saudara, makanya kalau mau konseling, mending cowok sama cowok ya. Kalau bisa yang memang lebih berpengalaman sama yang sudah lebih dewasa, yuk. Yang cowok-cowok sama Pak Hari, sama Pastor Agung. Yang cewek-cewek ya nanti sama Bu Ani, sama Tante Lina, kayak gitu-gitu ya. Jangan cowok itu ngonselingi cewek. Gak sadar saudaraku. Semakin lama semakin dekat. Tapi ya sudahlah, ya akhirnya saya memutuskan untuk ya sudah saya akan jaga jarak. Istri saya juga sudah mulai ngomel-ngomel sih saudara. Karena saya sering, kalau Bapak Ibu Saudara lihat status saya mulai sering nih update status ya sama teman-teman saya yang memang banyak ceweknya karena di ruangan tempat saya itu memang lebih banyak ceweknya daripada cowoknya dan saya memang membawai SPG, Sales Promotion Girl ya. Jadi memang girlnya yang banyak bukan boy-nya yang banyak gitu. Nah berkat Mbak Reni yang ngasih rambu-rambu ini saya jadi mundur. Dan saya jadi tidak seperti Adam dan Hawa, tahu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya, kalau Adam dan Hawa kan gitu. Kalau saya, enggak jadi saya tahu bawahan yang baik dan bawahan yang jahat. Siapa yang tahu bedanya bawahan yang baik dan bawahan yang jahat? Tak kasih tahu, saudara. Kalau bawahan yang baik, itu ketemu saya setiap pagi gitu, saya datang, dia pasti, selamat pagi Pak Im gitu ya. Tapi kalau bawahan yang jahat, itu gini, Pak Im, sudah pagi Pak Im. Nah, gak nyanda kan? Maksud saya bangunin saya gitu loh pagi-pagi. Jadi gak sampai saya ke sana. Puji Tuhan, ada teman-teman saya yang mengingatkan saya. Walaupun dengan hal-hal yang sederhana, bukan dengan hal-hal yang terlalu rohani yang gimana, enggak, saudara. Kadang-kadang kita ini orang Kristen ini terlalu formal ya, terlalu wah kalau kita ngomong orang Kristen ini kita harus ngomong ayat, kita harus no. Pertemanan enggak seperti itu. Kita cuma perlu mengungkapkan aja apa yang jadi isi hati kita. Omongkan aja, ya udah. Oh tak pancal loh ya, oh tak gibeng loh nek misalnya aku cedek. Ya, seperti itu. Tapi itu jadi kekuatan buat saya. Terus kemudian seiring dengan berjalannya waktu, saya akhirnya memutuskan untuk saya resign dari perusahaan saya yang lama itu. Saya pulang ke Mojokerto karena beberapa hal ya, termasuk ya keuangan, ya termasuk juga hubungan saya dengan istri saya juga mulai memanas saudaraku. Karena
Ya kan perantauan itu kan ya rodok-rodok ngirit lah saudara. Kalau biasanya bisa ketemu setiap hari, ini saya ngaturnya sebulan sekali. Nah tapi setelah sebulan sekali itu pun ternyata banyak event, banyak hal-hal yang membuat saya jadinya nggak bisa pulang. Singkat cerita sampai beberapa bulan saya nggak pulang. Wah istri saya sudah ngomel-ngomel terus, ayo mas, terus nangis-nangis terus gitu ya. Ya sudah dengan berat hati saya memutuskan untuk oke lah saya harus melepaskan pekerjaan saya karena saya mau mempertahankan rumah tangga saya. Saudara. Di tengah perubahan status saya dari seorang karyawan jadi seorang pengangguran, itu jadi banyak hal yang saya pikirkan, saudara. Jujur aja saya ngerasa banyak kekhawatiran, saudaraku. Yo piye? Saya adalah bapak, saya adalah sumber seharusnya. Jadi buat penghasilan, buat keluarga kami gitu ya. Tapi saya tidak menghasilkan, saudara. Mulai jadi beban nih, mulai mikir, saya sampai sungkan sama istri saya atau saudara. Jadi saya setiap hari itu yo masak, yo nyapu, yo ngepel, saya jadi bapak rumah tangga yang baik lah. Kalau istri saya yang jadi pencari nafkahnya, saya yang akhirnya jadi ibu rumah tangganya, bapak rumah tangganya gitu loh. Saya menggantikan perannya dia menggantikan peran saya. Tapi saya bersyukur hebatnya istri saya, gak ada sama sekali dia itu mengeluh. Gak ada sama sekali dia itu nuntut saya, apa sih mas nganggur, enggak saudaraku. Ini yang kalau misalnya memang benar-benar dari Tuhan itu seperti itu saudaraku. Siap support. Pak Hari manduk pasti tahu kan ya, ngalami pasti kan ya. Sering alami yang seperti itu. Jadi beban saya itu banyak saudaraku. Enggak tahu dalam pikiran saya, dalam hati saya itu rasanya semakin lama semakin lemah. Tambah bulan, tambah hari saya tambah lemah. Tambah minggu saya tambah lemah lagi. Tambah bulan tambah lemah lagi. Sampai kemudian, Tuhan ya apa Tuhan. Saya dapat tawaran kerjaan pun ada yang beberapa yang menggiurkan saudara sebenarnya. Tapi saya nggak bisa ambil karena pegangnya juga sama aja. Jatim, Jateng, Jabar, Sumatera, Kalimantan. Yang artinya saya harus keliling lagi. Saya harus nggak pulang lagi gitu. Saya rundingan sama istri saya, enggak mas, saya enggak mau ditinggal lagi. Wah tambah pusing saudara. Wes nganggur ya toh, ono tawaran pekerjaan, bojo gak oleh sisan. Aduh tambah pusing. Di tengah kegalauan saya, kami itu ngobrol-ngobrol lah di grup. Di grup WA itu. Ya Dewi cerita yang tadi dia bersaksi. Begitu berdampak buat saya, makanya kenapa tadi waktu Dewi bersaksi itu saya ikut nangis saudaraku. Betapa dia ini ngerasa bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu dandani dia itu begitu rupa saudaraku. Loh kok wis jam 10 ya? Oke, bentar. Saya minta waktu 5 menit lagi, 10 menit lagi lah ya. Saya waktu Dewi cerita itu di grup. Gitu. Sederhana sekali, kesaksiannya sederhana. Cuman pengen Tuhan lipstik kuntek. Tuhan kok berasnya dapat beras bulog ya Tuhan. Tapi dia bersyukur gitu. Wah bersyukur dan ternyata dikasih sama Tuhan. Itu jadi kekuatan buat saya saudaraku. Kok aku jadi bapak rumah tangga kok kakean gremeng gitu ya. Kok kakean mikir seperti itu. Saya akhirnya ambil waktu, saya berdoa Tuhan, saya minta ampun. Karena kesaksian Dewi ini saya tertegur saudaraku. Saya minta ampun, saya berdoa, saya nangis di hadapan Tuhan. Setelah saya berdoa itu, saya akhirnya ya udah, saya kalau Dewi ngode-ngode Tuhan kan, gitu. Ngode Tuhan lipstikku lontek. Tuhan berasku lo beras bulog. Gitu. Diberkati Tuhan. Saya nuruti firman Tuhan, saudaraku. Saya minta, Tuhan, saya minta kerjaan. Saya butuh kerjaan Tuhan. Saya nggak ngerti nih sekarang harus kerja di mana. Dapat tawaran pun istri juga nggak mengizinkan, Tuhan aku nggak ngerti. Aku serahkan hidupku, aku serahkan rumah tanggaku ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Tuhan kasih yang terbaik. Saudaraku, 1 jam kemudian, tepat 1 jam kemudian, seorang teman saya tiba-tiba telepon. Teman lama saya yang dulu juga bekerja di perusahaan yang sama dengan saya, dia ini ceritanya sekarang usaha. Karena kakaknya itu punya punya saham di salah satu pabrik minyak gitu ya. Jadi kita ini dapat slot untuk kita bisa ngambil
minyak goreng itu dengan harga jauh lebih murah dari dari pasar gitu. Dan kok ya nggak ngerti, dia ini sudah jalan berbulan-bulan saudaraku. Jadi waktu saya di Semarang itu dia sudah jalan jualan minyak ini. Tiba-tiba kok dia keinget saya saudaraku. Dia telepon saya, wes gini aja, kamu masih di rumah nggak? Iya masih di rumah, sik nganggur, ya wes ngene ae. Kamu kerja sama saya aja. Wes pokoknya kita kerja bareng, kita kerja sama, kita jalankan bareng ini bisnis. Usaha ini kita jalankan bareng. Puji Tuhan sudah dikasih sama kakaknya itu mobil ya. Jadi mobil yang di depan itu bukan mobil saya sebenarnya, itu mobil operasional kita. Saya berdua dengan teman saya itu punya mobil operasional yang di depan itu, yang akhirnya kita pakai untuk usaha ya saudaraku. Jadi saya lihat bahwa ketika kita punya komunitas yang benar, kita punya orang-orang di sekeliling kita itu yang siap untuk berbagi, share, kadang-kadang hal yang sederhana, sesuatu yang simpel, itu ternyata berdampak besar buat setiap kita. Amin, saudaraku. Maka dari itu saya menyampaikan aja apa yang jadi kerinduannya Pastor Agung ya. Ini sebenarnya pesan sponsor. Ya, Pastor kemarin sempat ngobrol, ya udah sampaikan aja apa yang kamu alami di sel, apa yang kamu alami di kelompokmu. Ini yang saya sampaikan, saudaraku. Jadi ini yang saya benar-benar rasakan bahwa orang-orang di sekeliling saya itu begitu menguatkan saya. Betul saudaraku? Saya tutup dengan yang terakhir, ayat yang terakhir. Yang terakhir aja saya. Komunitas yang siap membangun hidup orang lain. Jadi kita ini harus memiliki ini ya, komunitas yang siap membangun, saling membangun. Kelihatan Mas Petrus? Petrus lagi, siapa? Paulus tuh. Kok menengahi kan? Mulai panik gitu saudara, waktu ini entah. Ya, cepat. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam ke-4 orang itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yes. Nangkap sesuatu saudaraku. Jadi ini ceritanya Yesus ini lagi di Kapernaum gitu. Dia lagi ada di rumah, di satu rumah gitu ya. Tiba-tiba orang itu memberitakan ke seluruh desa, ke seluruh pelosok gitu ya bahwa Yesus itulah ada di sana. Tiba-tiba datanglah orang itu berkerumun, berkumpul di sekeliling rumah, bahkan dicatat di situ di depan pintu pun itu nggak ada tempat saudaraku. Nah kemudian datanglah orang yang membawa seorang yang lumpuh digotong dengan 4 orang gitu ya. Yang karena mereka tahu bahwa Yesus ini adalah seorang pembuat mujizat. Dia adalah orang yang sudah menyembuhkan banyak orang sakit, memulihkan orang yang terluka, melakukan banyak-banyak hal yang ajaib gitu ya. Dan ternyata karena tempat itu begitu penuh, nggak ada satu orang pun yang bisa masuk lagi. Dan hebatnya dari orang-orang ini adalah mereka ini sampai punya inisiatif dijebol nih saudaraku. Dibawa naik orang itu, dijebol atapnya, terus kemudian tiba-tiba diturunkan dari atas ke depan Yesus. Nah singkat cerita, yang kita baca sama-sama, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kalau kita baca ayat-ayat yang selanjutnya, dikatakan orang ini disembuhkan sama Tuhan. Ini loh saudaraku. Kita itu harus punya orang-orang yang semacam ini, orang-orang yang siap berjuang, ya toh, untuk bisa sama-sama maju, untuk sama-sama mengalami terobosan. Dikatakan di situ bukan
bukan bukan karena iman orang yang lumpuh ini dia sembuh. Tetapi di situ dikatakan karena iman mereka. Yesus melihat iman mereka. Mereka, saudaraku. Jadi bukan cuma orang yang lumpuh ini, tetapi semua orang yang membawa orang lumpuh ini juga dilihat iman mereka. Jadi, saudara, ini pentingnya komunitas. Ini pentingnya saudara bisa menemukan orang-orang yang terbaik ini bagi hidup saudara. Amin. Saya berdoa, Pastor Agung juga saya yakin juga berdoa bahwa setiap kita boleh bisa menemukan orang-orang yang tepat di sekeliling kita. Orang-orang yang membangun hidup kita. Orang-orang yang mau berjuang bersama-sama untuk kita ini saling menguatkan. Membuat kita ini sama-sama menerima terobosan gitu ya. Saya percaya saudara juga akan menemukan orang-orang yang cocok. Amin. Orang-orang yang benar-benar saling membangun gitu ya. Ya cara gampangnya ya yang cocok-cocok aja gitu ya. Kalau misalnya cewek-cewek, ibu-ibu misalnya mungkin bisa ngumpul nih, Bu Satiman, Bu Ani, Bu Untung, Pak Hari gitu-gitu ya. Yang gampangannya itu obrolannya itu sama saudaraku. Ngobrol tentang keluarga, ngobrol tentang anak gitu. Kan gak lucu kalau misalnya Pak Hari nih sudah, wah obrolannya ini ya apa carane kos-kosanku itu bisa jadi 100 pintu gitu. Luar biasa. Ngobrol sama Esther, oh aku mari kayak coklat Mas Yuke. Oh, kan gak nyambung saudara, gak nyambung. Punya komunitas yang tepat gitu loh. Amin saudaraku. Temukan orang-orang yang tepat. Temukan orang-orang yang saudara percayai bahwa orang ini tidak akan membuat aku semakin jatuh, semakin dalam. Saya bersyukur tadi Mbak Reni bisa cerita di depan jemaat, nggak mudah loh saudara. Butuh kerendahan hati, butuh kepercayaan kepada saudara bahwa nggak akan jadi bahan rasan-rasan nih. Betul saudaraku? Temukan orang-orang ini. Saya tahu bahwa akan ada kesulitan, orang Kristen itu sulit terbuka. Dan ya itulah saudaraku, biasanya lebih kayak bahasa kerennya itu lebih pengen menolong. Lupa bahwa dia juga butuh ditolong. Amin. Orang Kristen itu juga penuh dengan kelemahan, penuh dengan kerapuhan. Mulai buka diri, mulai temukan orang-orang yang tepat, mulai ngobrol satu dengan yang lain. Dan yang diajak ngobrol pun keep nih. Misalnya Mbak Reni cerita, wah rumah tanggaku gini. Pernah saya cerita sama satu orang pun di sini? Enggak ada. Sama Heru, sama Dewi, sama siapapun. Mbak Reni cerita sama saya enggak, saya keep. Karena saya tahu ini bukan hal yang mudah untuk diceritakan. Makanya saya tadi kaget, loh kok ngomong no iki. Yang diceritakan ke saya diomongin ternyata. Nah, karena saya percaya bahwa Mbak Reni sudah punya kepercayaan kepada jemaat di sini. Amin, saudaraku. Oke, jadi kesimpulannya adalah kita harus menemukan orang-orang yang tepat, kita harus sama-sama saling membangun, ya berkontribusi untuk membangun hidup sesama. Bukan cuma pemimpin, saudaraku, bukan cuma Pak Hari yang akan dipakai Tuhan, Pak Asnan pun akan dipakai Tuhan. Siapa Pak? Pak Putut pun juga akan dipakai Tuhan. Share, mulai berbagi. Hal-hal yang sederhana, nggak perlu pengalaman-pengalaman yang spektakuler. No, hal-hal yang kecil, saudara bagi itu akan jadi berkat buat banyak orang. Siapa yang sangka Dewi yang kesaksiannya cuma sekedar lipstick, saudara, yang cuma harganya paling berapa puluh ribu. Tapi itu berdampak besar buat hidup saya. Amin, saudaraku. Oke, jadi saya tutup dengan ini. Saya berharap saudara menanggapi apa yang pastor mau gerakkan kita, ya. Kita mulai bergerak di Kersel. Kita sudah nggak seperti dulu, ya. Kerselnya dibedakan sejak daerah yang terdekat, tapi kita mulai cari aja orang-orang yang cocok, ya. Nggak usah dipaksa. Kalau misalnya memang nggak cocok sama Pak Hari, ya wes jangan sama Pak Hari, cari yang lain. Kalau misalnya nggak cocok sama Pak Asnan, ya sudah cari orang yang lain yang cocok, saudaraku. Ya, amin, saudaraku. Amin. Saya minta tolong boleh tim musik maju ke depan.
teman-teman saya juga tadi Mbak Reni boleh maju tadi katanya mau nyanyi tapi nggak jadi ya lupa